bersyukur kepada Allah yang selalu memberikan kami kekuatan dalam setiap pelayanan demi pelayanan kami, Tuhan. Pada hari ini kami bersama-sama memulai peribadahan kami dan pelayanan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan kami, sehingga semua jemaat-Mu Tuhan yang bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu boleh merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah peribadahan kami. Biarlah Tuhan segala firman dan lagu-lagu pujian yang akan kami nyanyikan kiranya itu menyukakan hati-Mu dan semakin menumbuhkan iman kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita semuanya. Pendeta dan majelis bertugas GKP Jemaat Khusus Sidorame mengucapkan selamat hari Minggu buat seluruh warga jemaat GKP Sidorame yang pada minggu ini beribadah di rumah kita masing-masing. Marilah kita terima ibadah kita selenggarakan ibadah kita dengan syukur kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Selamat hari Minggu. Salam. Bagi jemaat sekalian, sebelum kita mulai ibadah di kebaktian Minggu hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 45 ayat 1 hingga ayat 2, Muliakanlah Allah yang Esa.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kali langit dan bumi. Amin. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang tidak bermula dan tidak berakhir, dengan perantaraan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berjanji akan mengaruniakan kepada kami pengampunan dosa, kebenaran dan hidup yang kekal. Anugerahkanlah kepada kami Roh-Mu untuk membimbing hati dan pikiran kami, agar kami berpegang teguh pada janji-Mu apabila kami mengalami pencobaan. Teguhkanlah hati kami, agar kami sungguh mengimani firman-Mu yang kudus dan memberlakukannya dalam hidup kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Marilah kita mendengarkan epistel pendahuluan khotbah di minggu kita pada hari ini, yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 15 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh pengharapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 hingga ayat 2. Meski tak layak diriku.
kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus Anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara. Kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah, bangkitlah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk baru bagi kita yang tertulis dalam kitab Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Demikian bunyinya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian kembali kepada Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1. Ku heran
Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Marilah kita mendengarkan warta gereja di gereja kita pada minggu ini. Yang pertama, warta yang pertama, berita kelahiran. Telah lahir seorang putri, yaitu anak pertama, di tengah-tengah keluarga Bapak A. Nadabdab dan Ibu J. Borumarpaung. Alamat Jalan Sejati, Gang Tamrin, nomor 70, Sektor 6, nomor induk 1030, lahir pada hari Selasa 23 Juni 2020 yang lalu. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Warta yang kedua, berita kelahiran. Telah lahir seorang putri, yaitu anak kedua, di tengah-tengah keluarga Bapak Hendra Simatupang dan Ibu Boru Simanjuntak. Alamat di Jalan Pinus 2, nomor 16, Sektor 3, nomor induk 888, lahir pada hari Jumat 26 Juni 2020 yang lalu. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Warta yang ketiga, pemberkatan nikah, yaitu warta pertama dan yang kedua. Akan menerima pemberkatan nikah nama Bona Basa Gustian Lumban Tobing, putra dari almarhum Septino Parulian Lumban Tobing dan Ibu Renata Rumondang Kristina Panggabean. Warga jemaat GKPI Sidorame, alamat di Jalan Ngalengko, Gang Keluarga nomor 2, Sektor 6, nomor induk 832, dengan nama Christine Juliani Limbong, putri dari almarhum Sintua Binner Limbong dan Ibu Rusni Sitohang, warga jemaat HKBP Abdeling 8, Dolo Ilir, Resort Doro Ilir, alamat Tanjung Parapat, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara. Pemberkatan nikah akan diadakan pada hari Sabtu 11 Juli 2020 pukul 11.00 WIB di GKPI Sidorame. Adapun ikat janji nikah telah diadakan pada hari Jumat 3 Juli 2020 yang lalu
di GKPI Sidorame. Warta yang keempat, pembagian sembako tahap ketiga. Jemaat kita akan mengadakan pembagian sembako tahap ketiga, yaitu pada hari Senin 6 Juli 2020. Terima kasih kepada jemaat yang telah mengisi dompet diakonia. Warta yang kelima, persembahan diakoni. Mulai minggu ini, persembahan yang tadinya untuk dompet diakonia terdampak COVID-19, kita alihkan untuk diakoni yang sakit dan duka cita. Karena untuk mengisi kas diakoni yang biasanya kita adakan persembahan ke depan. Warta yang keenam, jemaat yang sakit, yaitu Nyonya Silitonga Boru Huta Barat, sektor 4 di Rumah Sakit Murni Teguh di Opname. Demikianlah warta jemaat bagi kita sekalian untuk jemaat kita di dalam minggu ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kita sekaliannya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 tambah ayat 3. Yesus, lihat umat-Mu. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Sinar maha mulia lahir dari Allah Bapa. Buka dan siapkanlah hati mulut pendengaran, biar doa dan nyanyian berkenan padamu Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau tahu ya Allah bahwa kami adalah orang-orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Allah, kami membutuhkan Roh Kudus Tuhan yang akan membuka hati dan pikiran kami untuk memulai perenungan ini di dalam nama-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Allah, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Kita buka firman Tuhan yang akan menjadi perenungan pada hari Minggu kita ini. Terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-12. Kita akan memulai pembacaan ini dari ayatnya yang pertama sampai ayat ke-9. Kitab Kejadian pasal 12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sedemikian jauh Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta mengamalkannya dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai umat Allah yang mengaku mencintai Allah, kehidupan kita sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi berkat bagi semua orang. Sederhananya, menjadi berkat bagi semua orang adalah dengan hadirnya kita di suatu keadaan, di suatu tempat, di suatu kondisi, orang-orang di sekeliling kita akan merasa bahagia dan bersyukur ketika mengenal kita. Ketika Tuhan menetapkan kita untuk menjadi berkat bagi semua orang, maka di samping kita membuat orang bersyukur, di samping kita membuat orang merasa bahagia mengenal kita, kita juga harus membuat dia kenal dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di dalam perikop ini pemanggilan Allah kepada umatnya untuk menjadi berkat telah dimulai sejak pemanggilan Abram, yang kemudian kita akan kenal dia sebagai Abraham. Abraham adalah keturunan Terah, yang pada saat itu adalah orang yang paling kaya dan berkelimpahan di Ur Kasdim. Tetapi dalam kehidupannya yang berkelimpahan itu, Abram sesungguhnya belum menjadi orang yang benar, orang yang berlaku benar di hadapan Allah. Dia belum menjadi berkat bagi orang lain. Dan dia belum bisa membuat orang bersyukur ketika mengenal dia. Dan dia juga belum bisa membuat orang mengenal Allah lewat kehidupannya. Karena apa? Karena pada saat itu Abraham dan keluarganya masih seorang yang mengenal dan menyembah berhala-berhala. Dan pada saat itu sama sekali belum mengenal Tuhan. Nah, ditambah lagi dengan kegalauannya yang belum memiliki anak, karena Sarai pada saat itu istrinya mandul dan tidak memiliki anak, semakin kecillah kemungkinan bagi Abraham untuk membuat kehadirannya berarti bagi orang di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Allah melihat perjalanan kehidupan Abram, sehingga lewat perjalanan Abram ini Allah berinisiatif untuk memanggil Abram dan membuat kehadirannya menjadi berkat bagi dunia. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana cara Allah membuat Abram sehingga dia bisa menjadi berkat bagi dunia? Kalau kita baca perikop tadi dari ayat pertama sampai ayat 9, maka kita akan menemukan bagaimana cara Allah mencoba untuk membuat Abram menjadi berkat bagi orang lain. Nah, yang bisa kita lihat dalam perikop ini adalah kita bisa melihat bahwa Allah hanya berfirman kepada Abram supaya pergi meninggalkan kampung halaman yaitu Ur Kasdim tadi menuju tanah yang diberikan atau dijanjikan Allah. Kita bisa melihat itu dalam ayat yang pertama, ayat keempat sampai ke ayat yang keenam. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ada yang unik ketika kita membaca dari ayat pertama ini. Nah, kalau saudara-saudara mau membaca pasal sebelumnya
dari kitab ini, sama sekali tidak ada kita temukan yang menceritakan tentang pertemuan Allah dengan Abram. Sama sekali tidak ada. Dan ayat 1 ini adalah pertemuan pertama Abram dengan Allah. Walaupun Abram pada saat itu hanya mendengar suara Allah yang berfirman kepadanya, supaya dia pergi dari Ur Kasdim menuju tanah yang akan diberikan Allah kepadanya. Abram tidak mengenal wajah Allah pada saat itu. Dia tidak pernah bertemu dengan Allah. Akan tetapi, coba kita melihat dia yang hanya mendengar suara tadi, dia yang tidak melihat muka, Abram yang tanpa pikir panjang, tanpa ada penolakan, mengikuti suara itu dan mengiyakan perkataan Allah untuk pergi meninggalkan Ur Kasdim, kampung halamannya, bersama dengan keluarganya, menuju tanah yang diberikan oleh Allah. Nah, saudara bisa melihat di sini bahwa sesungguhnya inilah yang menjadi satu alasan bagi Abram, bagi nama Abram, sehingga namanya berubah menjadi Abraham. Karena pada saat itu, tanpa mengenal muka, tanpa mengenal Allah dengan sangat detail, dia mengaku percaya kepada suara Allah itu dan mengikuti suara itu. Itulah sebabnya nama Abraham itu dipakainya, lalu orang-orang menyebutnya sebagai bapa orang percaya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepergian Abraham ini yang meninggalkan kampung halamannya tadi sesungguhnya bisa menjadi gambaran bahwa Allah sedang membuat Abraham meninggalkan ritual penyembahan berhalanya dan menjadi taat kepada Allah. Pemisahan Abraham maksud saya dari kampung halamannya ini juga merupakan sebuah tanda bahwa dia bukan lagi milik dunia, dia bukan lagi milik lingkungan penyembahan berhala, tetapi sungguhnya dia sudah menjadi milik Allah pada saat itu. Nah, setelah Allah menyuruh Abraham keluar dari kampung halamannya, maka Allah memberikan janji kepada Abraham. Allah membuat nama Abraham menjadi masyhur. Kita bisa melihat tadi pada ayat yang kedua. Dia akan menjadi orang yang akan membawa pengaruh baik bagi semua orang, dan bahkan kehidupannya akan menjadi teladan bagi semua bangsa yang ada di dunia ini. Dalam perjalanan Abraham tadi menuju tanah yang akan diberikan Allah itu, dia juga akan bertemu dengan orang-orang atau bangsa-bangsa lain. Dan dalam perjalanan itu Allah berjanji untuk memberkati orang-orang yang menerima baik dan menyambut Abraham, dan juga setiap orang yang mengutuk, menghina dan tidak menyambut baik dan tidak berlaku baik kepada Abraham, pada saat yang sama Allah juga akan menghukum mereka. Siapa yang menerima Abraham, mereka juga akan menerima Allah. Dan siapa yang menolak Allah, mereka juga telah menolak Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, perjalanan dan pemanggilan Abraham dalam kehidupannya yang diberikan tugas untuk menjadi berkat, ini sekaligus mengubahnya menjadi orang baru. Abraham menjadi pembawa kehidupan bagi orang-orang di sekelilingnya. Dia membawa perdamaian, dia membawa damai sejahtera, dia membawa kebenaran dan keadilan. Dan berkat yang dia terima dari Allah yang paling besar daripada itu semua adalah bahwa dia membuat semua orang menjadi kenal kepada Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, lewat firman yang baru saja kita dengarkan pada hari ini, apa yang sebenarnya boleh kita ambil sebagai bahan perenungan untuk iman kita? Tentu kita semuanya menyadari bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang diberkati oleh Allah. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih akan mengamini perkataan ini. Lalu ketika kita memohon kepada Allah, kita meminta berkat kepada Allah, saya yakin Bapak Ibu saudara-saudara terkasih pernah merasakannya, Dia pasti akan memberikannya kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Entah itu berkat kesehatan, entah itu berkat kesembuhan, entah itu berkat materi dan lain sebagainya.
Memang itu adalah hadiah yang pantas bagi setiap orang yang mau bersandar terus kepada Allah. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apakah yang akan menjadi jawaban kita ketika kita ditanyakan, apakah dalam kehidupan kita yang diberkati oleh Tuhan, kita juga telah memberkati orang lain? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, semoga pertanyaan ini benar-benar menyadarkan kita dan mulai mengintrospeksi diri kita. Banyak orang Kristen selama ini tidak menyadari bahwa dirinya terpanggil untuk memberkati orang lain, untuk menjadi berkat bagi sesamanya atau bagi dunia. Kebanyakan orang Kristen pada saat ini adalah fokus mencari berkat dan cenderung tidak lagi memperhatikan orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di samping itu juga kita bisa melihat keluarga-keluarga Kristen yang sekarang. Itu juga demikian. Kita bisa melihat akhir-akhir ini banyak sekali perselisihan dan pertengkaran terjadi di tengah-tengah keluarga Kristen. Kita juga bisa melihat seorang suami tidak lagi menjadi berkat. Dia tidak lagi menjadi seorang ayah dan suami yang baik. Tapi dengan mulutnya, dia malah menghina anaknya dan memukul istrinya. Kita juga bisa melihat seorang istri, dia tidak lagi menjadi berkat bagi suaminya. Dia bukan lagi menjadi ibu dan istri yang baik bagi keluarganya, melainkan menjadi seorang ibu yang tidak mengurus keluarganya. Lihat anak-anak sekarang, ada banyak anak yang tidak mau lagi berdoa bagi orang tuanya. Mereka malah bangkit melawan dan menjadi pembangkang. Firman Tuhan hari ini Bapak Ibu ingin mencoba mengajarkan kita dan memberikan penyadaran kepada kita untuk kembali kepada panggilan Allah yang semula. Yaitu apa? Menjadi berkat bagi sesama. Mari kita melihat sosok Yesus ketika dia pernah datang ke dunia ini dan mencoba menjadi berkat bagi dunia. Kepada orang yang sakit misalnya, dia hadir sebagai penyembuh. Bagi orang-orang yang bodoh misalnya, dia hadir sebagai guru yang baik, yang penuh dengan kebijaksanaan. Bagi orang yang tertindas dan dihina orang banyak, dia hadir sebagai pembebas. Dan kepada dunia yang penuh dengan dosa ini, dia hadir sebagai juru selamat yang menyelamatkan dan menghidupkan. Mungkin kita tidak memiliki kuasa untuk mendatangkan mujizat seperti Yesus. Tapi kita masih memiliki mulut untuk mendoakan mereka yang bergumul. Kita juga masih punya berkat-berkat materi yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita berikan juga kepada orang yang membutuhkan. Bagi suami-suami, berkatilah keluargamu. Dan jadilah menjadi sosok ayah yang baik dan pelindung bagi keluargamu. Bagi istri-istri, jadilah istri yang baik. Berkati keluargamu dengan menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anakmu dan penolong yang sepadan bagi suamimu. Bagi anak-anak, berkatilah keluargamu dengan mendoakan ayah dan ibumu. Jangan pernah melawan mereka dan jangan pernah menentang mereka ketika mereka membicarakan hal yang baik kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, siapapun atau apapun profesi kita di tengah-tengah dunia ini, firman Tuhan hari ini jelas sekali mengatakan, kemana kita melangkah, bertemu dengan siapa kita, hendaklah kita menjadi berkat bagi siapa saja, tanpa memandang apakah dia seiman atau tidak dengan kita. Yang jelas, Allah mau supaya kita menjadi berkat dan lewat hidup kita, Tuhan akan dipermuliakan dan dikenal oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Allah bukan hanya perlu diajarkan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Allah bukan hanya perlu diberitakan, tetapi Allah juga perlu untuk ditampilkan lewat hidup saudara dan hidup saya. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu menyadarkan kami tentang siapa kami Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwa hidup kami Tuhan harus menjadi berkat dalam segala hal, dalam segala situasi, dan di tengah-tengah setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapak untuk firman ini.
Berkati kami Tuhan, berkati firman ini dan kuduskan supaya dia tinggal di dalam hati kami dan materaikanlah itu Bapa di dalam Roh Kudus-Mu. Supaya kami Tuhan menjadi orang-orang yang layak, supaya kami Tuhan menjadi orang-orang yang benar seperti Abraham. Supaya kami Tuhan boleh menjadi orang-orang yang semakin percaya di hadapan-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk waktu dan peribadahan ini Bapak yang boleh kami lakukan sampai saat ini. Sekalipun corona Tuhan masih menakut-nakuti kami, tapi kami percaya proteksi dari Tuhan, kekuatan dan mujizat dan kuasa daripada Tuhan, itu akan memberkati kami dan menguatkan kami di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang sakit, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang sekarang sedang merindukan pertolongan Tuhan untuk menolong mereka dalam segi materi dan kesehatan, menolong mereka dalam segi kekeluargaan. Kuatkan mereka Tuhan untuk berjalan di tengah-tengah kehidupan yang sekarang sedang menyulitkan ini. Berkati para dokter, berkati para aparat negara, Presiden kami Tuhan yang sekarang sedang berlelah-lelah untuk mencegah pandemi virus corona yang semakin menyebar begitu luas ini. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa dan kerinduan kami. Dengarlah Bapa, karena kami berdoa di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mengaminkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, sambil mempersiapkan diri untuk persembahan kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 432 ayatnya yang kedua. Jika padaku ditanyakan. Padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah Adapun dasar iman kita dalam rangka mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan pada minggu hari ini terambil dari Kisah Rasul pasal 20 ayat 35b yang berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam. Kalau ku cari damai hanya
seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus